Shalom, perkenalkan nama saya Opawati Saragi. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Politik dengan NIM 20.03.04.0051. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Yefta Yerianto Sabat selaku dosen pengajar ilmu pengantar sosiologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial, dan saya juga akan memberikan contoh stratifikasi sosial di daerah saya, dan saya juga akan menjelaskan pengaruh atau dampak dari stratifikasi sosial tersebut. Stratifikasi sosial berasal dari kata strata yang berarti tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal dan hierarkis. Stratifikasi sosial juga ini sering disebut dengan istilah lapisan sosial. Diibaratkan seperti kue lapis yang terbentuk dari beberapa lapisan, demikian juga dengan stratifikasi sosial yang terdapat beberapa lapisan, di antaranya lapisan terbawah, menengah, dan juga atas. Stratifikasi sosial ini memiliki kaitan yang erat dengan kelas sosial, baik kelas sosial atas, menengah, dan juga bawah. Kelas sosial atas ini dipegang oleh pejabat negara, menengah dipegang oleh pegawai swasta, dan yang terbawah dipegang oleh petani atau nelayan. Stratifikasi sosial ini memiliki dua sifat, terbuka dan tertutup. Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi yang tidak bisa dirubah, stratifikasi yang tidak bisa berubah, atau secara lahir, sudah didapat dari lahir, dan secara alami. Dan yang kedua adalah stratifikasi terbuka. Stratifikasi terbuka ini adalah stratifikasi yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, itu adalah penjelasan singkat mengenai stratifikasi sosial. Dan yang kedua, saya akan memberikan contoh stratifikasi sosial yang berada di daerah saya, di daerah Batak. Yang pertama itu adalah hula-hula atau tondong, adalah posisi teratas yang disebut dengan sumba-sumba marhula-hula, yang memiliki arti hormat kepada keluarga dari sang istri untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua adalah tubuh atau sanina, posisi sejajar antara teman dan saudara yang memiliki satu marga atau berada dalam marga yang sama. Ini juga disebut dengan manat mardonga tubuh, yang memiliki arti menjaga persaudaraan untuk menghindari pertentangan atau pertengkaran. Dan yang ketiga, yang merupakan stratifikasi sosial terakhir atau yang terbawah, itu adalah boru, seperti keluarga perempuan dari sang suami dan juga keluarga perempuan dari sang ayah. Ini juga disebut dengan marboru, yang memiliki arti saling mengasihi untuk memperoleh berkat. Itu adalah 3 lapisan stratifikasi sosial yang berada di daerah Batak. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai dampak dari stratifikasi tersebut. Stratifikasi tersebut memiliki dampak yang cukup besar, karena ketika seseorang melanggar stratifikasi tersebut, ia akan dikenakan sanksi, baik itu dikucilkan ataupun dia akan kehilangan kekuasaan atau juga jabatan yang dia miliki. Sebagai contoh, stratifikasi sosial yang pertama tadi, hula-hula atau tondong atau posisi teratas yang sering disebut dengan zomba-zomba mahula-hula, itu diharuskan suami menghargai atau hormat kepada keluarga sang istri. Jika itu tidak dilakukan sang suami, maka sang suami kemungkinan besar bisa kehilangan sang istri. Jadi stratifikasi sosial yang berada di Batak ini mempunyai dampak yang begitu besar ketika dilanggar. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa menjelaskan baik stratifikasi sosial, contoh stratifikasi sosial yang ada di daerah saya, bahkan dampaknya. Sekian dan terima kasih. Shalom.